pegang stop kontak. Orang tua bilang apa? Awas, 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 setrum. Anak itu nggak tahu setrum, tapi begitu ada kata setrum masuk di otaknya, malah dia jadi penasaran, ingin mencoba. Betul nggak? Ya kalau saya sih, selama tidak terlalu berbahaya, nggak apa-apa. Ngerenyet sedikit ke setrum biar tahu setrum itu apa. Bahkan ketika anak pakai kaos kaki terbalik, kemudian diambil kaos kakinya, ini kamu dari dulu nggak tahu pakai kaos kaki, biar sama ibu dipakaikan. Akibatnya sampai gede anak tidak pernah punya pengalaman pakai kaos kaki terbalik. Padahal biarkan dia merasakan dalam hidup pakai kaos kaki terbalik sekali aja dan jatuh. Dan biarkan dia pakai sendal terbalik dan jatuh, biarkan. Dia nanti discovery learning akan menemukan ternyata terbalik itu jatuh dan dia tidak akan terbalik lagi. Kita telah merampas hak dia untuk tahu dan mengalami. Ini sebetulnya ceramah lebih cocok buat orang tua yang suka dalam bahasa Inggrisnya itu merekedawang. Ada kan? Iya. Anak itu harus menjadi seperti orang tuanya. Lucu sekali. Ya. Itu sebabnya para sahabat, di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan begini. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada, maaf ya, kalau lihat terjemahan aslinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran katanya, dari muka dan dari belakangnya. Saya nggak ngerti ya terjemahan yang ada, karena muaqibatun diterjemahkan jadi malaikat. Karena kita otaknya sudah terkonsep, yang suka menjaga kita bergiliran katanya malaikat, kan gitu. Padahal bahasa Arabnya bukan malaikat. Lahu muaqibatun min baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Kalau bagi saya muaqibatun ya akibat. Makanya bagi saya terjemahnya sederhana. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yuk. Betul nggak kita akan selalu diikuti oleh akibat? Di depan dan di belakang kan? Bergiliran kan? Ayo buktikan. Saya sekolah, akibatnya jadi punya ijazah. Saya nggak sekolah, akibatnya saya jadi tidak punya ijazah. Saya kerja, akibatnya saya jadi punya uang. Saya nggak kerja, akibatnya saya nggak punya uang. Apa yang mengikuti kita selama ini? Akibat. Tapi karena sudah terkonsepsi penterjemah ini, mohon maaf ya, lahu muaqibatun min baini yadai. Saya lihat semua terjemahan mengatakan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Loh kok begitu saya periksa bahasa Arabnya nggak ada malaikat di situ. Yang menjaga kita bergiliran bukan malaikat. Yang menjaga kita bergiliran adalah akibat. Kau melakukan kebaikan, akibatnya baik. Kau melakukan keburukan, akibatnya buruk. Betul? Makanya ada orang tua saya dulu, ketika saya tanya, ya, bah, hari akhirat teh naon? Orang tua saya ngejawabnya sederhana. Akhirat teh akibat tina perbuatan maneh. Sesederhana itu orang tua saya menjawab. Saya ngerti itu luar biasa. Akhirat teh akibat tina segala pagawean maneh. Kan akhirat itu akhir dari semua perbuatan. Dan tidak ada perbuatan yang tidak ada akhirnya. Pasti ada akibatnya. Nikah kan ada akibat. Boga budak. Betul gak? Iya. Coba renungkan kata-kata saya. Apa yang tidak ada akibat? Kalian datang ke sini ada akibatnya? Apa akibatnya? Jadi berubah kan pola pikirnya? Kan bahaya kan itu. Makanya ketemu saya bahaya. Karena pola pikirnya berubah. Itu akibat. Kalau makan akibatnya apa? Kenyang. Yang gitu aja kita kadang-kadang tidak sadar bahwa setiap perbuatan kita akan berakhir dengan akibat. Minum akibatnya apa? Ya hilang hausnya. Marah-marah akibatnya apa? Jantung berdebar-debar. Betul nggak? Wajah jadi jelek.
Saya kasih tahu tuh, kalau cari orang yang paling jelek di semesta, lihat ketika kamu sedang marah. Kata-katanya mengerikan, matanya belotot, betul nggak? Iya. Kalau menyayangi orang akibatnya apa? Disayangi orang. Makanya sebab dan akibat itu selalu seimbang. Jadi lucu ya, kalau kita ingin mendapatkan akibat yang baik, tetapi yang kita lakukan sebab-sebab yang buruk. Nah, oleh karena itu maka ada akibat yang harus kita perhatikan. Yuk kita pertama mengamati satu persatu. Bagaimana kita untuk menjadi seorang mahakarya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Tidak perlu meniru orang lain. Orang lain jualan bunga, ya siapa tahu kamu mah bukan bagiannya di situ. Kamu mungkin saja bagiannya adalah jualan kotoran sapi. Tidak usah jualan bunga, seragam. Ngerti maksud saya? Satu, tidak perlu meniru orang lain. Maaf ya, bahkan yang sekarang terjadi itu, pakaian pun kita meniru-niru orang. Betul nggak? Orang pakai pakaian gini, kita juga ngikutin pakaiannya begitu. Jadi kita kehilangan identitas diri. Padahal kita tidak senang pakai pakaian begitu. Cuman kebanyakan orang pakainya begitu. Sepanjang kita meniru, percaya saya, kalian tidak akan pernah menjadi mahakarya. Dua, ketika kita selesai meniru menjadi orang lain, maka kita ada peluang untuk menjadi diri kita sendiri. Nih saya kasih tahu orang tua, bahkan pakaian anak pun dari kecil sudah disetting oleh orang tua. Betul nggak? Harus begini, harus begitu. Aduh. Menjadi diri sendiri itu merupakan sebuah hadiah. Kenapa? Kebebasan untuk menjadi diri sendiri adalah sebuah hadiah. Kalau kita memberikan kebebasan pada diri kita. Dan selama ini kita tidak pernah memberikan kebebasan pada diri kita untuk menjadi diri sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak pernah beri hadiah kepada kita sendiri. Lalu kita sering mengubah diri kita agar seperti yang orang lain pikirkan. Betul apa tidak? Stop mengubah dirimu agar seperti yang orang lain pikirkan. Kalau itu tidak membuat kamu merdeka dan nyaman. Lanjut. Menjadi diri sendiri bagi saya itu sebuah kelebihan. Karena di situ kita akan menemukan personal genius zone. Saya berbakat di sini. Dan siapapun yang melakukan yang dia senang pasti berkembang. Tukang lotek tuh di depan terus aja gini. Dan ketika ada orang beli lotek, seneng ya, tangan goyang, pantat goyang, ya seneng memang. Dan ternyata ada riset yang bagus, orang yang senang memasak, rasa masakannya sangat berbeda dengan orang yang masak tetapi dia tidak senang. Walaupun resepnya sama, ada kehilangan rasa di situ, rasa cinta. Sampai sekarang kami 11 bersaudara belum ada yang bisa meniru rasa sambalnya ibu saya. Padahal saya udah catat resepnya. Urutan nyambalnya saya pun tahu. Bahkan coetnya yang dipakai ibu saya pakai lagi. Beda rasanya. Kenapa? Ada yang berbeda. Karakter, rasa. Jangan menyepelekan yang begitu. Karena ibu saya jenius bikin sambal. Kita diberi jeniusnya di bidang yang lain yang ibu saya tidak diberi. Jadi semua kita tuh jenius, semua kita tuh unik. Cuman apa? Kita selama ini jadi korban lingkungan. Karena kita membiarkan diri kita menjadi seperti yang lingkungan mau. Maaf ya, jujur nih, ada enggak yang malas Jumatan? Ini tanya sebelah sini dulu, ada yang malas Jumatan? Acukan tangan. Wih, banyak ternyata.
Apa yang terjadi ketika kalian malas Jumatan? Tetap Jumatan? Kenapa? Karena hari Jumat. Benar itu. Yang kedua karena apa? Mungkin saja karena malu. Kalau nggak Jumatan, nanti dibilang oleh orang lain, saya berdosa, kan begitu. Padahal kamu nggak mau Jumatan. Hasilnya apa? Apakah ada kesadaran ketika Jumatan? Begitu khotib lama sebentar aja, pasti kamu menggerutu. Lama banget khotbahnya. Betul nggak? Karena kamu nggak mau. Saya bukan menghalalkan ketika kamu tidak mau Jumatan tidak Jumat. Tetapi 1-2 kali nggak apa-apa. Sudah Jumatan aja nggak apa-apa. Tapi cari ilmunya supaya kamu nyaman ketika Jumatan. Ngerti maksud saya? Tanya, apa sih sholat Jumat itu? Apa sih hari Jumat itu? Kenapa yang Jumatan laki-laki? Kenapa perempuan tidak diwajibkan untuk Jumatan? Tanya semua, itu pasti ada pesan spiritualnya di situ. Cuman karena kita nggak bertanya, tidak dapat pesannya. Saya juga pernah di situasi itu. Cuman saya tanya, apa sih sholat Jumat? Saya cari dalil-dalilnya. Kenapa? Apa artinya Jumat? Kenapa hari Jumat? Saya cari dalil. Kenapa laki-laki Jumatan, perempuan tidak? Saya pertanyakan. Ternyata ada pesan spiritualnya. Sampai saya merasa nyaman ketika Jumatan. Apapun yang dibicarakan khotib, saya nyaman aja. Karena sudah tahu Jumatannya. Ini soal saya dengan diri saya, bukan saya dengan orang lain. Paham? Oke, lanjut sedikit lagi. Semua manusia punya keunikan masing-masing. Setuju? Wajah kita berbeda? Lahir di hari yang berbeda? Dari ibu dan bapak yang berbeda? Coba, 8 miliar penduduk bumi, wajahnya saja berbeda. Tidak mungkin Allah mengutus kita ke semesta ini kalau tidak punya rencana. Dan Allah punya 8 miliar rencana pada masing-masing manusia. Tidak mesti sama. Saya kemarin di kelas holistik. Ada 20 orang yang ikut pelatihan holistik. Saya tanya profesi Anda apa? Saya terkejut, ternyata 20 orang yang hadir di situ profesinya berbeda. Bayangkan kalau saya tanya 100 orang, 200 orang, betapa beragamnya. Dan saya yakin mereka sudah menemukan dirinya sendiri. Saya tanya, senang gak Anda di bidang ini? Senang. Senang gak Anda di bidang ini? Senang. Jadi ciri bahwa kita sudah menemukan personal genius zone, kita senang di bidang itu. Dan apapun yang dilakukan oleh kita berkembang. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kita sadar bahwa manusia itu berbeda dan unik. Setuju? Kalau berbeda dan unik berarti kita tidak mesti menjadi orang lain. Makanya syaratnya satu kok. Ikuti saja intuisimu, kamu mau jadi apa? Orang tuanya PNS, anaknya harus PNS. Ternyata begitu jadi PNS stres. Kenapa? Harusnya dia itu senangnya jadi pengusaha. Mana duitnya terbatas. Gajinya sudah seperti itu. Padahal mental dia tuh mental pengusaha. Siapa tahu data karmanya dulu pernah jadi pengusaha. Tinggal meneruskan usahanya. Ada pekerjaan yang belum selesai. Ini sebenarnya ceramah saya hari ini buat orang tua. Supaya orang tua yang, apa tuh bahasa Inggrisnya tadi? Merekedawang itu mulai lumer. Oh ternyata anak tuh tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Jangan dikasih label apa-apa anak kita. Karena dia belum mengerti apa-apa. Kita ini kan anak belum mengerti apa-apa dikasih label apa-apa. Loh, luar biasa ya. Bahkan anak tidak mau pil dacil disuruh pil dacil. Disuruh nasihatin orang lain. Ketika pertentang menasihati orang lain, yang dinasehatkan pun belum terjadi pada anak kita. Orang tuanya bangga, anak saya juara pil dacil. Kenapa? Sudah sukses menasihati orang lain. Kalau saya tarik anak saya dari panggung, kamu hanya boleh mengatakan yang kamu lakukan. Anak belum melakukan apa-apa, dikasih bahan ceramah untuk orang dewasa, dia ngasih nasihat pada orang lain dengan luar biasa, di TV disorot dan kemudian jadi juara. Kalau saya sebagai orang tua, gak bangga. Kenapa? Saya malah prihatin. Anak saya pintar nasihatin orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak menjalaninya. Karena teks pidatonya dikasih oleh orang lain. Saya sedang mendidik anak saya jadi orang munafik. Bagi saya tidak. Ada yang tanya sama saya, ayah guru, kenapa katanya anak-anak ayah guru tidak jadi ikutan pil dacil? Saya ketawa aja. Memangnya saya tukang ceramah, anak saya harus tukang ceramah?
Anak saya bebaskan secara demokratis supaya mereka jadi mereka sendiri. Ngerti? Oke. Ini orang tuanya dukun, saya bilang anaknya harus jadi dukun juga. Lalu yang berikutnya, untuk menjadi diri sendiri kita harus setia pada diri sendiri. Setia pada diri sendiri. Kalau kita mengatakan saya tidak mau dan saya tidak cocok di situ, setia pada prinsip kita. Suatu saat kalian akan menemukan diri kalian yang hebat. Tapi kalau kita suka tidak setia pada diri sendiri, ketika tidak mau dipaksa, karena kita terjebak oleh kebanyakan orang, malu sama orang, apa yang terjadi? Kita akan semakin gagal menjadi diri sendiri. Selanjutnya, begitu kita menjadi orang lain, kita menjadi terbatas. Karena kita tidak menemukan jeniusnya kita di bidang apa, semua yang kita lakukan jadi terbatas. Pikiran terbatas, penghasilan terbatas, rezeki terbatas, karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak ahli dan tidak suka di bidang itu. Selanjutnya, saya memandang menjadi diri sendiri itulah kesederhanaan hidup. Jadi kalau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan kesederhanaan hidup? Kalau saya mengatakan pada diri saya menjadi diri saya